Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini teman-teman ya. Pelatih konsultan pajak ya, duta pajak abal-abal kita ini ya. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Kita live Instagram teman-teman ya, seperti biasa, gratis teman-teman. Untuk teman-teman semua di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Oke? Dan Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya, langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam ya. Nah, oh ya kita promo dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, sekarang kita ada program membership nih. Ini seru nih. Buat teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan saya, dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website kita yang lama ya. Websitenya www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com di sana untuk bergabung guys ya. Teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp membership, bebas diskusi setiap hari ya. Setiap hari di grup itu bebas saja, anytime. Dan kita akan ketemu langsung teman-teman ya, via online, setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Nah, kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua deh ya. Nanti membership ini teman-teman tinggal bayar bulanan atau per tahun juga bisa. Ada diskon khusus nih buat teman-teman ya. Ya, segera bergabung teman-teman membership VIP kita di website www.siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com. Oke. Sebelum kita mulai diskusi teman-teman ya, kita akan sampaikan informasi dulu yang kita dapatkan. Ini seru nih. Hari ini ada satu berita luar biasa ya dari inilah.com. Kita baca teman-teman ya, buat teman-teman baca. Hutang BI itu 836 triliun ya. Sri Mulyani bilang apa? Solusi gampang banget. Solusi tinggal nambah hutang lagi kata Sri Mulyani ya. Memang agak gimana gitu ya, menteri satu ini ya. Ini Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya. Kita lihat. Untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia nasional saat pandemi COVID itu pemerintah gencar menarik utang lewat penerbitan SBN ya. Muncul skema burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia, di mana penarikan utang baru dalam jumlah besar melalui SBN dan surat utang negara wajib dibeli oleh Bank Indonesia. Cilakannya, duit utangan itu harus dikembalikan mulai tahun depan. Oke, jadi ada beberapa SBN yang tahun depan tuh sudah mulai cair, sudah mulai harus dikembalikan ya. Nah, lalu berapa besar utang negara kepada BI? Jadi, negara menerbitkan SBN. BI membeli SBN tersebut. Oke? Nah, itu uang harus dikembalikan. Ya kan? Uang itu hutang dan harus dikembalikan kepada BI. Totalnya 836 triliun. Luar biasa ya. Berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan ya, dari laporan keuangan pemerintah 2021, penerbitan SBN dalam rangka SKB 2 dan SKB 3 itu berupa SUN versi khusus ya, yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana. Luar biasa. Selanjutnya, BI dilarang membeli SBN secara langsung di pasar primer. Luar biasa. Namun karena pemerintah kesulitan uang, muncul istilah skema burden sharing yang diperkenalkan Gubernur BI ya, Peri Warjio. Bank Sentral diwajibkan membeli SBN. Jadi negara membuat surat hutang dan Bank Indonesia wajib membeli. Luar biasa ya. Setahun kemudian terbit lagi SBN dalam rangka SKB 2, bla bla bla. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengembaliannya? Dicicil selama 6 tahun mulai 2025 yang besarnya bervariasi. Gila, luar biasa. Enak bener sih Mulyani ya. Dia tinggal ngutang-ngutang 600 triliun, ketika mau bayar dia tinggal bilang gak mau cicil. Selesai urusannya ya. Tahun depan
hutang burden sharing yang jatuh tempo mencapai 100 triliun. Pada 2026, utang jatuh tempo 154 triliun. Jadi bertahap gitu ya. 2027, 200 triliun, 2028, 200 triliun, 2029, 100 triliun. Sisanya dibayar tuntas pada 2030. Gila, luar biasa sekali. Masalahnya teman-teman, tahun depan utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah bukan hanya dari BI, ya kan? Ada total 800 triliun terdiri dari pembayaran SBN jatuh tempo termasuk burden sharing tadi tuh yang 700 triliun dan hutang jatuh tempo seperti biasa ada 94 triliun. Nah, rasa-rasanya Menteri Keuangan tak akan pusing dihadapkan masalah ini. Solusinya bisa ditempuh dengan refinancing alias ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi untuk bayar utang ya. Istilah sederhana adalah menggali lubang untuk menutup lubang. Tetapi teman-teman, apakah ini pendapat Sri Mulyani atau bukan, kita nggak jelas nih. Ini kan kalimat ini bukan quote ya. Jadi nggak tahu juga nih. Ini inilah.com ini apakah mengutip Sri Mulyani atau hanya pendapat pribadinya si wartawan ini, kita belum jelas ya. Masalahnya, terlalu sering menggali lubang sama dengan membuat jurang untuk diri sendiri ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kuburan bagi diri sendiri. Oke, oke. Jadi hutang makin banyak, membayar hutang juga banyak. Solusinya apakah menambah hutang? Cuma ada dua solusi teman-teman ya. Kalau negara butuh duit, cuma ada dua solusi. Yang pertama menambah hutang, yang kedua adalah menaikkan penerimaan pajak. Cuma ada dua solusi. Dua-duanya tidak menyenangkan bagi masyarakat, bagi rakyat ya. Tetapi bagi pemerintah, bagi pejabat-pejabat ya enak-enak aja bagi mereka ya. Oke. Oke teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar apabila ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dari Ibu Idawati Hui. Malam Pak, malam Bu Ida. Anak saya baru kerja dan baru punya NPWP. Selama ini punya tabungan yang dititipkan ke rekening saya. Apakah uang tersebut dicantumkan ke SPT anak dan bisa timbul kurang bayar karena baru kerja sudah ada tabungan yang melebihi gaji? Oke, pertanyaannya dari mana Bu uangnya? Dia punya gaji 10 juta nih, tapi tabungannya melebihi gaji. Lalu dari mana uangnya? Nah, itu mesti dipastikan Bu ya, mesti di-clearkan. Jadi yang pertama, di-clearkan dahulu. Agak aneh kalau orang punya tabungan melebihi gaji. Justru yang benar adalah punya tabungan di bawah gaji. Kan dia pakai buat biaya hidup. Nah, jadi di-clearkan dahulu dari mana sumber uangnya. Oke. Kalau memang perlu bayar pajak, ya bayar pajak. Kalau mungkin dia ada usaha, ada dagang, ada apa, itu boleh ditambah pajaknya. Tapi kalau itu uang berasal dari orang tuanya, dari ibunya atau papanya, ya sudah, berarti kan hibah, nggak ada masalah. Oke. Yang kedua adalah berhubung dia sudah dewasa, sudah bekerja, sebaiknya dia bikin rekening sendiri dan pisahkan uang dia. Jangan campur sama orang tua terus, jangan nyusu sama mamanya terus ya gitu. Jadi biarkan dia mandiri, biarkan dia punya perjalanan hidup dia masing-masing gitu ya. Bikinlah rekening atas nama dia dan dia bisa mulai bertanggung jawab atas keuangan pribadi dia dan dia laporkan harta itu di SPT pribadi dia yang punya dia saja gitu. Kalau campur ke ibunya kan repot nih nanti nih. Berapa sih uang yang punya anak, berapa uang yang punya ibu? Karena bercampur di satu rekening kan agak ribet gitu ya. Jadi yang pertama adalah clearkan dulu mengenai penghasilan si anak, dari mana sumber keuangannya. Kalau memang perlu bayar pajak, bayar pajak. Yang kedua adalah sebaiknya anak memisahkan diri secara keuangan, dia bikin rekening baru sendiri. Yang ketiga adalah dia melaporkanlah harta yang dia miliki memang punya dia di SPT tahunan dia, gitu, biar clear. Jadi nggak usah lagi bercampur aduk antara orang tua dan anak, karena dia sudah dewasa, dia sudah bekerja, gitu. Biar karena dia punya perjalanan hidup dia sendiri, gitu loh Bu. Oke, itu pendapat pribadi saya. Teman-teman tuh, Bu Idawati. Ibu Lisa Mona 1183, malam kawan mau tanya, jika PT membeli tanah untuk PT baru dengan nama pemegang saham yang sama, terjadi hutang piutang, apakah boleh masuk dalam laporan laba rugi di pembelian? Jawabannya itu bukan laba rugi sih Bu. Itu adalah pembelian aset, ya kan? Pembelian di laba rugi itu adalah pembelian untuk barang dagang. Sementara ini kan dia beli tanah bukan dalam rangka berdagang, usaha gitu kan. Tetapi mungkin dalam rangka investasi atau penanaman modal. Jadi ini adalah masuk kategori di neraca Bu, bukan di laba rugi. Oke, pembelian di laba rugi itu maksudnya adalah pembelian atas barang dagang, bukan pembelian aset. Gitu, Bu. Kalau ini kan dia beli aset, maka larinya ke neraca. Oke.
Dan sebaiknya PT itu tidak membeli tanah untuk PT baru. Tidak ya. Sebaiknya PT itu uangnya ditarik dulu kepada si direktur sebagai dividen. Kemudian direktur itu menyetorkan uangnya kepada PT baru sebagai modal saham. Barulah PT baru itu membeli tanah. Nah, menurut saya itu lebih tepat. Oke? Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Lisa Mona. Oh maaf, tanya lagi. Jika PT membelikan rumah untuk karyawan pakai uang PT, gimana pembukuannya kok? Diakui sebagai apa jika dipajak dan akunting? Makasih. Oke, jadi gini Bu, ini beli rumah untuk tempat tinggal sementara atau memang mau dikasihkan kepada si pegawai? Kalau dia mau kasihkan kepada si pegawai, maka ini adalah bonus atau THR atau tunjangan tambahan gitu ya. Maka itu potong PPh 21. Oke, tetapi kalau ini beli rumah untuk PT hanya dipinjamkan kepada si pegawai, ya sudah lebih baik dikasih sewa saja, disuruh pegawai sewa saja, kemudian bayar PPh final atas sewa, gitu. Cara lainnya adalah dengan menjadikan uang sewa itu sebagai natura potong PPh 21. Nah, oke, jadi yang pertama adalah eh, ditentukan dulu ini rumah dikasih atau dipinjamkan untuk tinggal. Kalau dikasih berarti langsung jadi bonus. Kalau dipinjamkan berarti bisa sewa, bisa juga natura. Kalau sewa berarti bayar PPh final 10%, kalau natura berarti kena PPh 21 seperti biasa di bagian gaji. Oke. Semua teman tuh, Bu Lisa Mona. Ibu One of Sophia. Malam Bu Sophia. Saya karyawan, tapi saya terakhir lapor SPT tahunan 2016. Lalu 2017 sampai 2021, bukti potong saya sudah hilang. Apakah nggak apa-apa kalau saya hanya lapor 2022-23? Nah, jawabannya adalah bagaimana hartanya, Bu? Kalau hartanya tidak berubah alias malah berkurang, maka tidak masalah. Langsung aja lempar ke 2024 juga nggak masalah. Gitu kan? Tetapi kalau terjadi akumulasi harta, dulu cuma punya satu mobil, sekarang jadi 3 mobil, atau dulu satu rumah, sekarang jadi 2 rumah, berarti kan ada penambahan harta. Penambahan harta itu harus dipertanggungjawabkan dari mana asal muasalnya. Oleh karena itu, dia harus membetulkan mundur minimal 5 tahun gitu ya, supaya terlihat perubahan harta itu, dan kemudian bukti potong kantor yang hilang harus dimintakan kembali. Ya, datang tuh ke kantor itu, mintakan bukti potongnya. Kalau enggak, ke AR kita. AR mungkin juga ada bukti potong kita. Intinya, jawaban dari pertanyaan ini adalah harta. Kalau hartanya tidak berubah atau malah turun, maka nggak usah pusing, langsung lompat ke 2024. Tetapi kalau hartanya ada perubahan, apalagi signifikan, maka dia perlu lapor mundur dan menganalisa setiap tahun kenaikan harta dibandingkan dengan penghasilannya. Dan penghasilannya itu harus jelas, harus ada bukti potongnya, dimintakan kembali. Oke, semua terbantu Bu One of Sophia. Ibu Citra Pratamasari, kok mau tanya, di tahun 2025, perhitungan NPPN dengan asumsi jumlah yang dibayar itu nol atau minus. Gimana ya? Oke. Jadi 2025 adalah tahun pertama, Bu ya. 2025 adalah tahun pertama menggunakan PPh umum. Kenapa ada yang bilang dibayar itu nol? Minus nggak mungkin minus ya. Kenapa ada yang bilang dibayar PPh itu nol? Itu maksudnya adalah PPh 25. PPh 25 di tahun pertama, yaitu tahun 2025 nanti, itu tidak usah dibayar. Nanti dibayar dimulai 2026. Nah, jadi gimana dong PPh 25? PPh tahun 2025. PPh tahun 2025 itu akan dibayar sekaligus tahunan di dalam SPT tahunan 2025 yang akan dilapor dan dibayar di bulan Maret 2026. Kira-kira seperti itu yang kita pahami saat ini, tetapi kita masih menunggu petunjuk dari kantor pusat DJP ya, apakah akan dipaksa suruh bayar PP 25 atau bagaimana. Tapi gua rasa sih akan ada PMK terbaru supaya memaksa orang bayar PP 25 ya, karena negara akan rugi nih kalau sampai 1 tahun tidak ada penerimaan PP 25 ya. Gitu Bu ya. Sementara seperti itu yang saya pahami. Semua terbantu Bu Citra Pratamasari. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam Bu Valeri. Mau tanya, hari dapat email e-faktur @pajak.go.id. Judulnya adalah penolakan permohonan sertifikat digital. Yang isinya permintaan sertel Anda ditolak padahal nggak ajukan apa-apa. Oke. Coba tanya ke AR, Bu. Coba tanya ke AR ya. Kemungkinan memang ada permintaan ini.
Kemungkinan memang ada permintaan, kemudian ditolak. Kalau ditolak, ini harus dibereskan ya. Jangan sampai ditolak, kemudian kita tidak bisa buka faktur, malah cilaka ya. Jadi harus dibereskan. Mungkin ada tunggakan pajak yang mesti diberesin dulu. Coba dicek dulu Bu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Valeri. Oke. Bapak Chris Fabian. Pak, saya mau tanya. Kalau koreksi fiskal, beasiswa kan bukan objek pajak. Tapi kenapa ya Pak di laporan laba rugi fiskal bisa dikurangkan? Bukannya harus seirama, kalau bukan OP maka juga tidak boleh dibebankan. Saya setuju deh Pak, saya setuju. By the way, beasiswa bukan objek pajak di orang pribadinya Pak ya. Di orang pribadi beasiswa bukan objek pajak, oke. Tetapi di perusahaan kenapa boleh dikurangkan gitu ya. Memang ada PMK deh kalau nggak salah Pak. Coba dicek lagi Pak ya. Setahu saya memang ada PMK-nya. Kalau beasiswa untuk karyawan atau untuk orang susah gitu ya. Kalau nggak salah itu memang boleh. Diperbolehkan jadi biaya. Bahkan diboleh jadi biaya 2 kali lipat dari nilai beasiswanya. Nah, coba cek lagi PMK-nya Pak. Ada PMK khusus mengenai itu, saya ingat. Cuman lupa nomornya. Oke. Semua teman tuh Pak Chris Fabian. Intinya kan orang kalau mau kasih beasiswa kan berarti perusahaan ini peduli sama rakyat. Kira-kira gitu konsepnya. Semua teman tuh Pak. Ibu Gitawati, malam kok, malam Bu Gita. Wajib pajak yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan lagi sekarang sudah bisa jadi WPNE ya kok? Jawabannya boleh ya. Jadi nggak perlu lapor lagi ya meski ada harta kok. Jawabannya perlu lapor ya kalau punya harta. Jadi gini, orang yang bisa NE adalah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Oke, bukan cuma tidak punya penghasilan ya, tetapi tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Itulah yang boleh NE. Kalau dia masih punya harta, saran saya jangan di NE. Kenapa? Karena harta itu bisa berubah. Harta itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berubah bentuknya, berubah wujudnya gitu. Daripada nanti jadi masalah, lebih baik tetap dilaporkan seterusnya. Karena dia punya harta. Harta itu perlu diupdate gitu, Bu. Beda cerita kalau dia tidak punya harta. Kalau dia tidak punya harta, bolehlah di NE kan, silakan gitu ya. Jadi menurut saya bukan hanya tidak punya penghasilan sebagai syarat, tetapi tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Itulah syaratnya dia boleh NE. Kalau masih punya harta atau punya penghasilan, sebaiknya lapor terus saja Bu. Lapor terus saja SPT tahunan supaya bisa terupdate hartanya. Semoga teman tuh Bu Gita Fati. Bapak Is Setiawan, malam kok, malam Pak Is. Saya dapat surat himbauan untuk pembetulan SPT. Kata AR harus koreksi gaji. Oke, terus? Bagaimana Pak? Terus. Tapi gaji yang ditemui oleh AR tidak cocok sama sekali dengan laporan SPT badan. Oke, jadi gini Pak. Bapak harus mengklarifikasi bahwa data yang ditemukan oleh AR itu salah. Yang benar adalah ini, saya punya datanya, gitu Pak. Kasih tahu dia datanya yang Bapak punya, jelaskan bahwa AR itu salah, data saya yang benar. Ini data dia, kasih ke dia selesai urusannya. Oke? Kalau AR itu maksa, Bapak bilang, ya udah kalau gitu tolong AR konfirmasi ke pihak PT-nya dong. Kalau AR punya data tapi saya menolak, ya Bapak AR konfirmasi kepada PT tersebut. Kalau ternyata PT itu bilang data AR yang benar, saya akan komplain ke PT-nya. Tetapi jangan saya yang repot gitu ya. Si AR yang harus ngomong ke PT-nya konfirmasi gitu. Sedangkan saya kan, saya tahu sendiri gaji saya berapa, saya punya bukti potongnya, saya bisa jelaskan. Gitu Pak ya. Oke, semua teman tuh Pak Is Setiawan. Ibu Chelsea Kamalia, kok mau tanya. Saya ada bisnis pangkalan gas 3 kg. Dari agen bilang pajaknya nggak perlu lapor, karena dari agen yang urus. Jadi di SPT perlu dilaporkan nggak? Kalau perlu gimana langkahnya? Terima kasih. Bisnis pangkalan gas 3 kg. Dari agen bilang pajaknya nggak perlu lapor karena dari agen yang urus. Jadi SPT perlu dilaporkan nggak? Jadi Ibu sebaiknya cari konsultan pajak Bu ya. Cari konsultan pajak terdekat dari rumah aja, karena ini banyak orang kena masalah di sini nih. Yang pertama adalah Ibu mesti memperhatikan pajak PPH dan PPN ya. Ada PPH dan PPN. PPH itu dibayar ya 0,5% kalikan omset ya, paling begitu. Atau kalau pembukuan berarti kan pakai PPH progresif dikalikan laba bersih kalau pembukuan. Yang kedua adalah PPN. Nah, PPN ini sempat jadi masalah ya, sampai bahkan ke Mahkamah Agung sudah diproses ya. PPN ini banyak masalah karena ternyata selisih harga eceran tertinggi dengan harga market itu disuruh kena PPN dan kena PPH. Itu yang repot. Jadi sebaiknya Ibu cari konsultan pajak untuk ngeberesin masalah ini, Bu.
ya. Karena ini cukup serius. Omset gede kan? Gas 3 kilogram itu gede omsetnya. Oke. Nah, coba cek Bu ya. Coba semoga terbantu Bu Chelsea Kamalia. Oke. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan. Malam Bu Cecilia. Bapak JWX NYZZ. Istri dan suami buat NPWP dengan nama usaha yang berbeda. Lokasinya sama. Palang usaha yang dipasang punya suami atau istri. Dua-duanya, Pak. Oke, dua-duanya ya. Jadi kiri punya istri, kanan punya suami. Pasang pelang nama dua-duanya, Pak, biar jelas ya bahwa ini toko ada 2 toko gitu. Ya nggak apa-apa, Pak, nggak ada masalah ya. Nah, kalau Bapak nggak mau ya pasang salah satu ya nggak apa-apa juga. Mau punya suami boleh, punya istri boleh. Cuman kalau saya lebih berpikir supaya kita tertib administrasi, ya udah kalau memang ada 2 usaha ya pasang 2. Kalau perlu dikasih pembatas gitu, kasih triplek ke, kasih kaca ke, kasih pembatas lah lebih baik. Oke, sama bantu Pak JWXNYZ. Ibu Chelsea Kamalia. Salam kok. Salam ya Bu. Saya baru ngurus NPWP tahun 2024. Jadi pajak 0,5% masih berlaku 7 tahun atau gimana? Betul Bu ya, 7 tahun ya. 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi Ibu bisa pakai sampai Desember 2030. Oke. Nah, supaya pasti Ibu cetaklah surat keterangan di DJP online. Oke. Ibu masuk ke DJP online, kemudian pilih menu KSWP, kemudian pilih menu surat keterangan PP55. Oke, 0,5% cetak. Di situ akan terlihat 7 tahun itu sampai Desember tahun berapa. Baca di situ ya. Kemungkinan besar memang 2030 Desember. Oke. Dan ini juga ada beberapa tanah kosong yang diperoleh puluhan tahun lalu. Jadi apakah perlu dan bisa dilapor? Jawabannya perlu dilapor dan bisa dilapor ya. Kalau Ibu sudah memperoleh tanah tersebut lebih dari 5 tahun yang lalu, itu kan berarti sudah kadaluarsa pemeriksaan pajak. Sehingga Ibu boleh langsung laporkan di SPT terbaru, kemudian tuliskan tahun perolehan tahun yang benar gitu ya. Mungkin 2014, 2010, tuliskan tahun yang benar di situ, dan Ibu mesti punya bukti ya, bahwa perolehan itu memang sudah lama gitu. Nggak ada masalah sih, sudah kadaluarsa. Oke, semua teman tuh, Bu Chelsea Kamalia. Bapak JWX NZZ. Kalau buat CV, apakah suami istri harus buat pisah harta? Setahu saya iya, Pak. Coba ngomong ke notaris ya. Coba ngomong ke notaris, ini lebih ngerti orang notaris, tapi setahu saya memang iya. Setahu saya memang perlu ya CV itu untuk suami istri bikin surat pisah harta. By the way, surat pisah harta itu sudah tidak harus dibikin sebelum pernikahan ya. Sekarang ini surat pisah harta sudah boleh dibuat setelah pernikahan. Jadi ada aturan baru, orang sudah boleh bikin surat pisah harta setelah pernikahan. Hanya gara-gara untuk mengakomodir masalah CVPT ini. Nah, semua teman tuh Pak JWX. Ibu Iren Paramita, kok mau tanya? Saya ada bisnis pangkalan gas 3 kilogram. Tadi sudah ya. Agen bilang nggak perlu lapor karena dari agen yang urus. Jadi juga di SPT perlu dilaporkan nggak? Setahu saya perlu dilaporkan Bu ya. Jadi agen itu hanya mengurusin masalah PPN-nya. Mereka bantu bayarin. Oh, ada PPh final kalau nggak salah. Ada PPh final 22 kalau nggak salah, sudah dipotong juga. Sudah dipungut ya, it's okay. Tetapi tetap perlu dilaporkan. Tetap perlu dilapor di SPT kita ya. Dan kalau punya omset melebihi 4,8 M, maka ini menjadi PKP, menjadi wajib PKP. Gitu ya, ini perlu ngomongin PPN lagi. Nah, kalau perlu gimana langkahnya? Langkah-langkah yang pertama adalah hubungi konsultan pajak Bu ya. Karena mungkin terlalu nggak paham, nanti malah kacau. Cari konsultan pajak yang terdekat dari rumah atau terdekat dari kantor aja. Intinya adalah lihat dulu omsetnya, apakah lebih dari 4,8 M atau di bawah 4,8 M. Kalau lebih dari 4,8 M, maka harus urus PKP, menjadi PKP, mesti ngurus faktur pajak dan sebagainya. Tetapi kalau omset di bawah 4,8 M, maka seharusnya sudah bayar PPh final, sudah bayar PPN final, sudah selesai. Gitu ya. Dan PPh coba cek final apa nggak final. Kemungkinan final ada bukti potong dari Pertamina. Kalau nggak salah ya, coba cek lagi. Gitu Bu. Tetapi tetap harus dilapor ya. Oke. Semoga teman tuh Bu Iren Paramita. Ibu Skolastika 777. Kok tolong masukkan. Mana yang tidak beresiko? Diperiksa untuk 2025. UMKM jadi CV supaya tetap PPh 0,5% atau UMKM dipindah ke atas nama anak. Tolong petunjuknya. Menurut saya sama saja Pak. Menurut saya sama saja ya. Karena pemeriksaan itu tidak melihat kondisi kita. Pemeriksaan itu melihat
amal dan ibadah kita. Bercanda Bu ya, bercanda. Jadi kadang-kadang pemeriksaan itu bisa terjadi kapanpun, bisa nggak ada angin, nggak ada hujan, orang yang baik bisa diperiksa, orang yang nggak baik juga bisa diperiksa, jadi nggak jelas ya. Pemeriksaan itu tidak ada ciri-ciri ya, tidak ada satu indikator yang mana yang lebih enak untuk diperiksa atau lebih kuat untuk diperiksa atau lebih cenderung untuk diperiksa, nggak ada. Siapa aja bisa diperiksa, itu adalah kewenangan dari DJP dan kita harus siap untuk diperiksa. Begitu Pak ya. Nah, jadi Bapak silakan aja mau pakai nama anak boleh, nama istri boleh, ganti CV boleh, ganti PTP boleh, ganti PT boleh. Intinya kita harus siap untuk diperiksa dan kita tidak perlu berpikir cara mana yang lebih aman. Nggak perlu berpikir ya. Cara mana yang lebih kecil potensi diperiksa. Nggak perlu berpikir. Karena orang pajak itu bisa aja datang tiba-tiba minggu depan. Bisa aja tiba-tiba besok pagi muncul di kantor kita, itu bisa terjadi. Ya, dan tidak ada satu indikasi yang lebih aman atau lebih tidak aman. Sama saja Pak, kita harus siap. Oke, semua teman tuh Pak Skolastika. Bapak JWX NYZZ, kalau CVPKP tiap bulan, apa aja yang harus dibayar dan dilaporkan? Oke, CVPKP itu sama saja dengan badan yang lain Pak ya. Pertama PPh 21 atas gaji karyawan, yang kedua adalah PPh 23 kalau ada bayar jasa, seperti jasa konsultan. Kemudian PPh final 4 ayat 2 kalau ada bayar sewa. Kemudian PPN ya, PPN tiap bulan ya. Itu doang sih, PPh 21, PPh 23, PPh final 4 ayat 2, PPN. Kemudian SPT tahunan itu setiap tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Cuma itu doang sih Bu, Pak ya. Nah, di luar itu Bapak mesti bikin akuntansi yang tidak mudah ya. Akuntansi itu nggak mudah sebenarnya. Pajak itu mah gitu-gitu doang ya. Pajak itu gitu-gitu doang, bahkan sudah dipermudah oleh pajak. Tetapi akunting itu butuh pemahaman akunting, butuh orang yang ngerti akunting gitu. Jadi carilah seorang akuntan atau di subkon kepada seorang konsultan di luar juga bisa gitu ya. Tetapi akunting yang harus diperhatikan dengan baik. Oke, semua teman tuh Pak JWX NYZZ. Ibu Anissa Nasution. Malam kok, malam Bu Anissa. Pengeluaran makan untuk anjing penjaga kantor, apakah deductible expense? Oke, jadi ini jawabannya adalah apakah Ibu bisa membuktikan bahwa biaya makan ini berhubungan dengan kegiatan usaha? Nah, ini tergantung pembuktian. Kalau Ibu merasa atau bisa membuktikan bahwa biaya ini berhubungan dengan kegiatan 3M ya, 3M ya, mendapatkan, memelihara, dan menagih pendapatan ya. Kalau berhubungan dengan 3M, maka dia menjadi deductible, boleh dibiayakan. Tetapi 3M, maka dia menjadi tidak deductible ya, menjadi non-deductible, menjadi tidak bisa dibiayakan. Jadi tergantung pembuktian, tergantung argumen Ibu ketika nanti bertemu dengan pemeriksa pajak. Semua teman tuh Bu Anissa. Bapak JWX NJZZ, kok buat video dari step awal mulai buat CV PKP hingga pajak itu dilaporkan. Oke, Pak ya, saya akan tampung dulu Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa bikin videonya ya, step by step untuk CVPKP. Oke, thank you Pak JWX NJZZ. Oke, Ibu Gitawati, kok kalau dapat hadiah atau lotre dari luar negeri, apakah bawa pulang ke Indo kena pajak? Jawabannya kena pajak ya. Iya, kena pajak. Di luar sudah kena potong pajak di negara tersebut. Nggak masalah. Jadi pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu bisa kita kurangkan dengan nilai pajak yang seharusnya kita bayar di Indonesia. Oke? Contohnya, Ibu mungkin dapat uang lotre 1 miliar. Contohnya nih ya. Maka Ibu kan mesti bayar pajak anggaplah 30%, 300 juta. Ternyata di luar negeri sudah dipotong 100 juta oleh si pihak sana. Maka yang seharusnya bayar 300, Ibu kurangkan dengan yang sudah dipotong di luar negeri 100, Ibu cukup bayar 200 saja. Oke, namanya adalah mekanisme PPh 24. Oke, Ibu tinggal cek di Google mekanisme PPh 24. Seperti itu kira-kira ya. Tadi kan hitungan kasar, yang benarnya bagaimana itu ada di Google. Coba cek ya, mekanisme PPh 24. Semua teman tuh Bu Gitawati. Ibu Cecilia Teja mau tanya, kalau kita membangun rumah, ada kontrak kerjanya. Berikut total biayanya. Kalau pembangunan tidak selesai tahun ini, bagaimana pelaporan di SPT? Apakah total nilai pembangunan sesuai kontrak dilapor tahun ini? Nah, kalau saya gini Bu, kalau saya laporkan hanya senilai uang yang saya keluarkan. Oke, anggaplah nilai pembangunan 1 miliar. Tahun ini ternyata baru terbangun 800 juta gitu ya. Ya udah, saya melaporkan rumah itu senilai 800 juta, di keterangan saya tulis. Oke, di keterangan saya tulis nilai total pembangunan 1M tetapi baru terbangun 800 juta.
tahun ini, gitu Bu. Nanti tahun depan setelah selesai, saya laporkan yang tadinya 800 juta, saya naikin harganya menjadi 1 M totalnya. Nah, jadi nanti tahun depan kita upgrade nilainya senilai totalnya. Oke, kenapa saya tidak lapor hutang? Karena ini bukan hutang, ini hanyalah kontrak kerjasama, tetapi bukan berbentuk hutang seperti KPR gitu. Gitu. Jadi saya akan lapor nilai rumah di tahun sekarang adalah senilai uang keluar, tahun depan akan bertambah sesuai dengan uang keluar juga. Gitu, Bu. Semua teman tuh, Bu, sesi lihat aja. Bapak STH Raya 92, kok izin tanya, jika perusahaan PKP ada pembelian di marketplace, apakah dikoreksi fiskal? Ulang ya. Perusahaan PKP ada pembelian di marketplace, apakah dikoreksi fiskal? Saya rasa tidak ya. Dan ongkir asuransi biaya admin bolehkah dimasukkan ke dalam HPP? Menurut saya bebas-bebas saja ya. Jadi mau dimasukin ke HPP atau bukan ke HPP itu kan praktek akunting. Itu praktek akunting kita ya. Itu bukan urusan DJP. Intinya adalah apakah biaya itu adalah biaya 3M atau bukan 3M? Apakah itu biaya yang berdasarkan kegiatan usaha atau bukan usaha? Kalau itu usaha, maka itu bisa menjadi HPP dan tidak perlu koreksi fiskal. Tetapi kalau dia bukan 3M, maka menjadi tidak koreksi fiskal. Menjadi perlu dikoreksi fiskal kalau bukan 3M ya. Intinya Ibu mesti membuktikan bahwa dia itu termasuk kegiatan usaha atau bukan. Oke. Semoga terbantu Pak Raya 92. Bapak Rian Darmawan. Dengan PMK 81 untuk tahun depan, apakah laporan tahunan pakai Cortesco? Jawabannya belum ya. Jadi SPT tahunan 2024 itu masih menggunakan formulir lama. Baik SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan perusahaan badan. Oke, jadi Cortes belum siap ya. Sayang sekali ya, sangat-sangat disayangkan Cortes belum berani, belum siap, belum bisa launching untuk SPT tahunan. Jadi SPT tahunan untuk 2024 ya, SPT tahunan 2024 untuk orang pribadi maupun badan masih menggunakan formulir lama. Itulah perintah dalam PMK 81. Oke, semua teman-teman Pak Ria Darmawan. Bapak JWX NYZ. Kalau CV PKP, apakah ada sewa tempat dari orang pribadi? Bebas saja Pak, bebas ya. Mau sewa kepada orang pribadi boleh, sewa kepada PT boleh. Ya tergantung dia sewa kepada lokasi di mana ya. Kalau lokasi itu punya PT ya boleh-boleh aja. Atau punya pribadi ya boleh-boleh aja. Kalau punya direktur boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Silakan sewa, yang penting gunakan harga wajar supaya aman. Oke, semua teman tuh Pak JWX NYZ. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika kita di SP2DK, sebelum kita diterbitkan PKP jabatan, kita sudah mengajukan dahulu. Pertanyaannya, apakah beda sanksi jika kita diterbitkan secara jabatan dengan yang kita mengajukan PKP sendiri? Jawabannya tidak ada perbedaan. Ya, jadi beberapa oknum pajak menyarankan, lu PKP mandiri aja, nanti gue bantu supaya tidak kena PPN mundur gitu ya. Faktanya kena semuanya ya. Faktanya mau dia PKP jabatan ataupun bukan PKP jabatan, semuanya kena mundur 5 tahun. Semuanya kena ya. Faktanya seperti itu. Oke, jadi nggak bisa diapa-apain, terpaksa. Oke. Jadi saran saya sebaiknya hindari PKP ya. Sebaiknya bernegosiasi dengan orang pajak. Tolong Pak, jangan di PKP-in gitu ya. Bernegosiasi seperti itu. Kalau saya sih lebih cenderung begitu ya. Teman-teman tuh Pak Budi IR. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok. Sebelum dapat email penolakan Sertel, ada 2 kali telepon yang mengatasnamakan pajak. Yang satu ditanya ke yang CV, yang kedua pribadi. Anehnya, hari Minggu teleponnya. Karena nanya, saya pura-pura bego aja pas telepon dia jadi kesal. Ibu hati-hati ya penipuan Bu ya. Ibu hati-hati penipuan ya. Ibu coba cek lagi emailnya. Betul nggak emailnya @pajak.go.id? Jangan-jangan bukan Bu. Coba cek lagi Bu. Hati-hati. Saya yakin ini penipuan nih. Saya yakin ini bukan email yang benar. Emailnya ada kata-kata pajaknya, tetapi bukan @pajak.go.id. Percaya sama saya, pasti bukan. Ya Bu ya, coba cek lagi Bu ya. Hati-hati dengan kata-kata di email atau alamat emailnya itu mirip-mirip, tetapi bukan pajak.go.id. Coba cek lagi. Oke, coba bantu Bu Feli, Ibu Valeri. Langsung di blok aja Bu kalau saya Bu. Bapak Georgina 1803. Kok untuk SPT tahunan 2024 masih seperti yang lalu atau sudah pakai Cortex? Jawabannya masih seperti yang lalu Pak ya. SPT tahunan 2024 baik orang pribadi maupun badan, dua-duanya masih pakai formulir yang lama.
tidak pakai formulir yang Cortex karena belum ready ya. Itu sesuai dengan perintah PMK 81. Semua teman-teman, Ibu Georgina. Bapak Alki 22. PPH 2020 apa bisa direstitusi dan kapan kadaluarsanya? Ini PPH atau PPN, Pak? Kalau PPH itu seharusnya langsung direstitusi di tahun depannya, di tahun ketika bikin SPT tahunan. Oke, ini PPH atau PPN. Kalau PPH seharusnya langsung direstitusi ketika bikin SPT tahunan badan. Kalau PPN, kalau PPN itu boleh diakumulasi terus ya. Kalau PPN silakan diakumulasi terus, kemudian boleh direstitusikan kapan saja. Setahu saya sih PPN nggak ada batasannya, silakan. Cuman ya kalau Bapak mau aman, sebaiknya ya setahun sekali lah, setahun sekali. Jangan sampai nunggu 5 tahun begini, gitu kelamaan ya. Nah, jadi segera saja Pak, langsung direstitusi saja, nanti lihat prosesnya. Kalau ditolak, Bapak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, biar tahu ya. Oke, semua teman tuh Pak Alki. Bapak Bengkel Obeng, saya lagi meminta konsultan untuk bantu saya pembetulan SPT 5 tahun ke belakang. Tapi, kenapa SPT bulanan saya disuruh stop lapor dulu sampai semua pembetulan selesai? Oh, ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi gini, konsultannya mungkin ragu-ragu ya. Dia ragu-ragu, dia mau hitung dahulu nih. Dia mau hitung dahulu, jangan-jangan Bapak kena PKP dan sebagainya kan. Mending dia rapikan dahulu, dia bikin draftnya dulu. Oh, sudah tahu begini kondisinya, barulah bisa lanjut ke bulan berikutnya. Kira-kira seperti itu ya Pak. Bebas saja sih, kalau Bapak mau bayar terus juga boleh, tapi ya ikuti aja lah Pak konsultannya. Mungkin dia punya pemikiran tertentu ya, karena dia mau bikin draftnya dulu, benerin dulu 5 tahun, baru tahu tes planning ke depan bagaimana. Saya rasa seperti itu. Oke, semua teman tuh Pak Bengkel Obeng. Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak 16. Untuk jasa persewaan alat omset di bawah 4,8 M per tahun, jika PPh final habis, masa berlaku sebaiknya menggunakan PTP atau PT biasa atau CV dan bagaimana MPP pribadi. Oke, menurut saya PTP aja Pak. PTP aja lah ya. PTP lebih enak atau CV juga boleh, PT juga boleh sama aja. Kalau saya lebih suka PTP, kenapa? Karena bikinnya murah dan cepat dan gampang gitu ya. PTP lebih enak. Kemudian bagaimana MPP pribadi? MPP pribadi tetap ada, tetap lapor SPT tahunan, tetapi sudah tidak perlu lagi bayar pajaknya karena tidak ada omset kan. Kalau pribadi tidak ada omset berarti tidak perlu bayar pajak gitu. Tetapi berhubung ini sewa menyewa ya, kalau dia persewaan alat, maka alat itu harus disetorkan kepada si PTP sebagai modal supaya itu menjadi alatnya punya PTP. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak 1687. Ibu Lili Francine, malam Bu Lili. Jika omset PT yang baru berdiri omset dari Januari-September telah di atas 4,8 M, masih boleh menggunakan tarif UMKM? Jawabannya boleh ya sampai Desember. Dan SKPP 55 baru terbit di November 2024. Apakah pajak bermasalah jika masih pakai tarif UMKM? Jawabannya boleh ya, jawabannya boleh. Jadi sebuah PT atau CV gitu ya, PT itu ketika dia mulai 0,5% di Januari, dia harus sampai Desember tetap menggunakan 0,5%. Walaupun dia punya omset melebihi 4,8 M di tahun tersebut. Oke? Nanti tahun keduanya, ketika tahun 2025, barulah dia mengajukan PKP. Dia mengajukan PKP boleh di Desember nanti, supaya Januari sudah aktif PKP-nya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Dan PPh final tetap dijalankan sampai Desember 2024. Semua teman tuh, Bu Lili Francine. Ibu JWX NYZZ, Natura itu apa? Natura itu adalah kenikmatan atau fasilitas yang diberikan kepada pegawai di luar gaji. Jadi pegawai mungkin dapat gaji, dapat tunjangan, dapat lagi Natura. Natura itu seperti apa? Dia dapat olahraga main badminton lah, main golf lah, kemudian tempat tinggal lah, kemudian ada bingkisan hari raya lah. Nah, yang gitu-gitu. Ya intinya dia dapat kenikmatan dari di luar gajinya. Oke, teman-teman tuh Pak JWX. Bapak Chiefsen Lin, malam kok. Ada kabar dengan pajak UMKM 0,5%? Belum ada kabar Pak ya, belum ada kabar. Besok pagi gua mau datangin si siapa namanya? Lapor Gibran tuh, lapor Mas Wapres ya.
dan kita mau sampaikan petisi kita ya kepada lapor Mas Wapres. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan. Oke, sebentar tuh Pak Chief Senlin. Kemudian Ibu Hartina Pisia. Malam kok, malam Bu Hartina. Jika pembebanan biaya UMKM dibukukan berdasarkan tanggal terbit invoice e-commerce atau berdasarkan periode timbul biaya. Saya ulang ya. Pembebanan biaya UMKM dibukukan berdasarkan tanggal terbit invoice e-commerce atau berdasarkan periode timbul biaya. Menurut saya timbul biaya ya, accrual. Jadi intinya adalah accrual basis. Oke, intinya adalah accrual basis. Tetapi accrual itu adalah berdasarkan invoice, Pak. Ya. Jadi accrual itu adalah berdasarkan invoice gitu. Cuman apa bedanya nih berdasarkan periode timbul biaya? Oke, paling gampang invoice lah Pak. Paling gampang Bapak biar nggak pusing, ikuti invoice saja Pak. Ikuti invoice supaya nggak pusing ya. Jadi ada dokumen underlying-nya. Oke, kalau periode timbul biaya kan nggak jelas nih periode bagaimana perhitungannya. Kalau invoice kan jelas ya dokumennya ada. Oke, teman-teman tuh Bu Hartina. Bapak Budi IRT 2PB. Pak, ada toko agen sembako kena SP2DK kena kurang bayar 1,5 miliar. Rekening masuk dianggap penghasilan, padahal tidak semuanya seperti itu. Namun, dokumen pembuktian tidak lengkap. Solusi gimana ya? Solusinya adalah hubungi IWPI Pak ya. Hubungi IWPI di website iwpi.info ya. Nanti dibantu oleh IWPI. Ini biar si oknum pajaknya, biar kita ini ya, kita edukasi gitu ya, bahwa uang masuk di rekening itu bukan berarti harus penghasilan ya. Biar si AR kita edukasi. Gitu ya, karena AR itu senang sekali diedukasi oleh kita ya. Gitu Pak ya. Hubungi IWPI biar dibantu Pak. Ini karena angkanya besar, takutnya dia salah langkah nanti malah dihantam seperti si Boyolali ya. Gitu. Semua teman tuh Pak Budi IR. Ibu Lisa Mona, kok maaf mau tanya. PMK 81 ringkasannya apa aja ya kok? Soalnya banyak 650 halaman. Oke Bu, saya juga belum baca Bu, mohon maaf ya. Saya juga belum baca PMK 81. Kita sih sudah ada ringkasan-ringkasannya, tetapi kita masih menunggu nih ringkasan yang dari pemerintah. Ya, kita tunggu DJP kasih ringkasan apa. Nah, dari situlah kita akan bikin videonya. Cuma belum ada nih ringkasan sampai hari ini ya. Tapi kita sudah mulai menyusun sih pelan-pelan dikit-dikit. Kita tunggu deh Bu ya, mungkin 1 minggu lagi sudah ada ringkasan lebih pendek dari pemerintah supaya kita bisa publish intisarinya saja. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Danaga 6009. Malam Pak Awan. Jika saldo bank dan saham yang saya laporkan lebih banyak dari yang kenyataannya, apakah ada konsekuensinya? Konsekuensinya nanti dipertanyakan Pak ya. Jadi kalau Bapak lapor ada uang, ada deposito, ada saham 1 miliar. Ternyata orang pajak bilang data kami cuma ada 600 juta gitu. Nanti malah jadi perdebatan. Ya nggak masalah sih, Bapak tinggal bilang aja itu salah tulis, kemudian direvisi ke setara kas lainnya dan sebagainya gitu ya. Tetapi ke depannya Pak ya, jangan gitu lagi. Ke depannya sebaiknya persis angka yang persis di tanggal 31 Desember itulah kita laporkan di SPI tahunan. Sebaiknya begitu. Oke, teman-teman tuh Pak Danaga 6009. Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok, malam Bu Valeri. Mungkin nggak akun DJP dihack request permohonan serta WP? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak. Tetapi untuk apa ya? Tidak pernah ada permohonan apa-apa dari saya. Oke, yang pertama kemungkinan besar ini penipuan Bu ya. Coba cek lagi di website, di email tadi. Itu email betul nggak dari @pajak.go.id? Jangan-jangan itu memang bukan pajak.go.id, cuman kata-katanya mirip, alamat emailnya mirip-mirip ada pajak.go.id, tetapi betul nggak @pajak.go.id? Saya yakin itu bukan. Coba dicek lagi Bu, itu kemungkinan penipuan. Oke, kalau penipuan langsung diblokir. Semua teman tuh Bu Valerie. Ibu Jane. Apakah lapor pajak sekarang sudah sepenuhnya pindah ke Cortex? Jawabannya belum ya, masih
Kontes saja belum dimulai. Baru ini ya, baru PMK 81, tetapi teknisnya masih belum tahu, petunjuk pelaksanaan masih belum jelas, ada 600 halaman. Siapa yang sempet yang baca ya? AR aja pada pusing ngurusin SP2DK. Mana ada orang yang baca? Coba aku tanya, siapa AR yang baca PMK 81? Nggak ada. Semua orang lagi fokus bagaimana mencari pajak sebesar-besarnya karena tinggal 2 bulan, ya kan? Tinggal 1 bulan efektif nih, karena pertengahan November ke pertengahan Desember. Begitu masuk akhir Desember, sudah semua orang sudah liburan, gitu. Jadi cuma ada sisa 1 waktu efektif, sementara negara masih butuh duit. Nggak ada orang yang baca PMK 81, Pak. Nggak ada orang pajak yang lagi ngurus Cortex, nggak ada. Semua orang lagi fokus gimana cara penerimaan negara sebesar-besarnya, target harus tercapai sampai Desember. Kalau nggak tercapai, dia nggak dapat tunjangan. Gitu kan? Ngapain baca Cortex nanti tahun depan boleh diurus Cortexnya ya. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Jain. 640 halaman. Siapa yang mau baca ya? Bapak Bugi Prada. Malam kawan, malam Pak Bugi. Mau tanya, vendor pelayaran punya izin siupal, namun tidak mau potong PPh 15 atau 23. Apakah siupal itu kayak SKB ya? Baru nemu case ini. Siupal itu setahu saya justru harus dipotong, Pak ya. Harus dipotong PPh 15 setahu saya ya. Coba dicek, Pak. Siupal itu bukanlah pertanda dia bebas pajak atau bebas pemotongan, justru dia mesti dipotong PPh 15 setahu saya ya. Coba cek lagi Pak. Kalau Bapak ragu-ragu, coba Bapak email ke informasi@pajak.go.id ya. informasi@pajak.go.id, minta penjelasan dari sana mengenai ini. Nanti Bapak tinggal print hasil dari informasi ini kepada si vendor itu. Oke. Teman-teman tuh Pak Bugi. Pak Bugi, saya cari siupal tidak seperti SKB di internet. Yes, setahu saya siupal bukan SKB ya. Siupal itu adalah izin usaha untuk pelayaran gitu ya. Dengan adanya siupal, dia bisa mengerjakan proyek di pelayaran gitu. Tetapi masalah pajak ya tetap masih dipotong. Setahu saya begitu. Semua teman tuh Pak Bugi. Bapak Budi IR 2PB. Pak, jika kita disekolahkan lagi dari perusahaan, contohnya S2 ya, masih sesuai dengan kerjaan di bagian staf pajak. Pertanyaan saya, bagi perusahaan boleh tidak ya Pak dibiayakan? Bagi penerima kena PPh 21 kah? Nah, biaya pendidikan Pak, coba cek lagi ya ke PMK mengenai Natura ya. PMK berapa kemarin? PMK 66 ya lupa. PMK 66 atau PMK 61 tuh mengenai Natura Pak, coba dianalisa lagi. Kalau nggak salah sih yang namanya pendidikan itu bebas deh, bebas pajak ya. Jadi bagi perusahaan boleh dibiayakan, bagi si pegawai diterima sebagai Natura tetapi bukan objek pajak ya. Perusahaan boleh dibiayakan, bagi penerima jadi Natura tetapi tidak perlu kena pajak. Setahu saya seperti itu. Coba cek lagi Pak ya ke PMK-nya. PMK 66 atau PMK 66 kalau nggak salah ya mengenai Natura. Oke, cek lagi di sana Pak. Ada ya beberapa hal yang dikecualikan dari objek pajak, kalau nggak salah termasuk di sini pendidikan deh. Semua teman tuh Pak Budi. Bapak Bugi, apakah Ko Awan pernah menemui case seperti ini? Pernah sih Pak mengenai siupal ya, tetapi siupal bukan berarti dia tidak perlu dipotong. Siupal itu adalah semacam izin usaha, kayak siup gitu loh, kayak OSS-nya gitu. Semua teman tuh Pak Bugi. Ibu Rusmini Iskandar. Malam Bu Rusmini, mau tanya. Kalau sudah diperiksa SP2DK, apakah akan tetap lanjut ke SP2 Ko? Jawabannya suka-suka si orang pajak. Ya, orang pajak punya kewenangan. Dia boleh menghentikan SP2DK, dia boleh meneruskan ke pemeriksaan, dan dia juga boleh membiarkan ini digantung aja di sistem juga boleh ya. Jadi tergantung orang pajak, suka-suka dia, kita tidak perlu memaksa dia. Ya, kita tidak perlu mengkondisikan atau memaksa atau menegosiasikan, Pak, nggak usah SP2 dong, gue kasih duit deh. Nggak perlu ya, nggak perlu. Biarkanlah semua berjalan apa adanya. Kalau memang dia mau periksa, ya periksa aja, nggak ada masalah. Dan kita harus siap ya, kita harus siap kalau ada pemeriksaan. Gitu Pak. Ya, Ibu ya. Sama teman tuh Bu Rusmini Iskandar. Bapak Bugi, makasih kawan, sehat selalu. Panutanku, makasih Pak Bugi, sama-sama. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika telah selesai pemeriksaan, di tahun yang diperiksa tidak boleh dilakukan pemeriksaan ya Pak? Tidak boleh dilakukan pembetulan ya Pak? Memang betul Pak ya, memang betul tidak usah pembetulan. Terus, kurang bayar dan sanksi-sanksinya ini nanti bagaimana ya untuk penanganannya? Langsung dibayar saja Pak, selesai.
gitu ya. Jadi setelah pemeriksaan kan terbit SKPKB ya, surat keputusan pajak kurang bayar ya. SKPKB ini langsung dibayar saja, selesai. Tidak perlu diapa-apain lagi, tidak perlu pembetulan SPT dan memang tidak boleh pembetulan SPT lagi. Gitu ya. Semua terbantu Pak Bugi, Budi. Bapak makan-makan. Kok mau tanya, kalau papa saya UMKM, saya dan kakak saya kerja sama papa. Kemudian kita digaji di bawah PTKP. Sebelumnya, saya sama kakak saya belum punya MPWP. AR kami suruh kami buat MPWP. Jadi kami buat MPWP. Jadi di SPT ayah terpotong. Jadi di SPT ayah di SPT ayah untuk opening aset waktu pertama kali punya MPWP, saya ada saham 150 juta. Terus papa saya pernah beli tanah atas nama saya di tahun 2015. Tidak ada di SPT ayah saya. Terus saya mau masukin harta tahun per terpotong Pak ya. Eh, terpotong tadi Papa ya. Terpotong. Nggak ada masalah ya Pak makan. Nggak ada masalah. Jadi intinya Pak makan. Di SPT 2024 nih, yang SPT pertama kali, Bapak laporkan semua harta Bapak. Oke? Sekarang Bapak mesti pilah-pilah nih, mana harta yang diperoleh 2020 ke bawah, mana harta yang diperoleh setelah 2020. Untuk harta yang diperoleh 2020 ke bawah, itu kan sudah lewat 5 tahun. Artinya sudah kadaluarsa pemeriksaan. Artinya silakan dilaporkan nilai hartanya berapa dan tulis tahunnya 2010 atau 2015 dituliskan di situ. Kalau harta yang diperoleh lebih dari 2020, maka ini menjadi concern. Harus ditanya, dari mana uangnya? Kalau itu datang dari orang tua, ya tinggal bilang itu hibah. Tetapi kalau itu dari penghasilan Bapak sendiri, maka sudah perlu diungkapkan bahwa Bapak punya penghasilan senilai sekian-sekian gitu. Kalau gaji masih di bawah PTKP, ya nggak apa-apa ya. Tinggal diungkapkan, tidak kena pajak. Gitu. Semua teman tuh Pak makan. Bapak Wilianaria Yoga. Jika perusahaan masih menggunakan UMKM 0,5%, apakah harus tetap bayar PPh badan setiap bulannya? Jawabannya tidak perlu, Pak ya. Tidak perlu. Jadi kalau orang sudah kena PPh final, maka sudah tidak kena lagi PPh yang bukan final. Oke? Jadi tidak bisa bergerak berbarengan nih. PPh final UMKM, ya sudah, selesai. Dia tidak lagi menghitung ataupun membayar PPh yang PPh badan sudah tidak perlu. Tetapi akunting tetap harus dibikin, Pak ya. Nah, semua teman tuh, Pak Wilianaria Yoga. Bapak Skipper 123416. Kok faktur pajak masukan sekarang harus dikreditkan dengan faktur keluaran pada masa pajak yang sama. Oke. Terus gimana sisa faktur pajak masukan saya yang 2 bulan ini akan jadi LB semua tiap bulannya? Oke, tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Pokoknya Bapak langsung kreditkan semuanya. Mulai bulan sekarang, semua faktur pajak masukan yang masih nyangkut di sistem, semuanya Bapak kreditkan, selesai. Oke. Mengenai SPT PPN menjadi LB, ya nggak apa-apa Pak ya, nggak ada masalah. SPT PPN, SPT masa itu boleh saja LB, tidak masalah. Kalau LB kita kompensasi ke bulan berikutnya, kompensasi lagi, tidak ada masalah. Oke? Jadi tidak ada masalah sehubungan dengan SPT PPN LB. Itu boleh-boleh saja dan normal-normal saja. Oke? Semua teman tuh Pak Skipper. Bapak Wilianaria Yoga. Kalau iya, apakah tidak jadinya lebih bayar nanti ketika SPT badan? Iya, tidak Pak ya, tidak perlu ya. Jadi tidak perlu bayar PPh badan setiap bulan, tidak perlu bayar PPh 25 tiap bulan kalau sudah PPh final. Sehingga SPT tahunan badan harusnya adalah SPT nihil ya. Yang namanya orang UMKM PPh final itu SPT tahunannya pasti berstatusnya nihil. Oke. Semua teman tuh Pak Wilianaria. Bapak Maestrol, jika PTP tidak pernah bayar gaji, apakah harus lapor PPh 21 kok? Jawabannya tidak perlu ya. Jadi kalau jika ada bayar gaji, satu orang saja, berapapun gajinya, di atas ataupun di bawah PTKP, maka harus bikin bukti potong dan harus lapor di bulan tersebut. Tetapi kalau tidak ada pegawai, sama sekali, tidak ada bayar orang sama sekali, maka tidak usah lapor PPh 21. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Maestrol. Bapak Rence, Ibu Rence 88. Malam kawan.
Misalnya saya perusahaan CV di bidang retail. Misalnya saya buka store di kota lain. Apakah harus buka NPWP cabang? Jawabannya secara hukum perlu dan harus ya. Cuman kalau saya sih biasanya saya malas. Biasanya saya udahlah nggak usah bikin NPWP cabang. Semua tetap digabung di induk saja. Kalau suatu hari orang kantor pajak di daerah cabang datang ke toko di cabang, suruh bikin NPWP cabang, baru deh saya bikin. Gitu. Tetapi kalau orang pajak belum datang, saya sih agak males ya. Karena toh anyway, kita sudah bayar pajak ke kantor pusat ya. Jadi nggak ada masalah juga seharusnya. Gitu. Coba, Bu, teman-teman tuh Bu Rin 88. Ibu Evelyn Flynn. Kok mau tanya, bagaimana cara mengajukan penghapusan cicilan PPh 25 setiap bulan? Karena sudah lapor nihil PPN tiap bulan, tinggal menjual-jual aset saja. Mohon bantuan kok. Saya ulang ya. Bagaimana cara mengajukan penghapusan cicilan PPh 25 karena sudah lapor nihil PPN tiap bulan tinggal menjual aset. Oke, Ibu bikin yang namanya laporan laba rugi performa. Oke, Ibu bikin laporan laba rugi. Sekarang udah November nih. Ibu bikin laporan laba rugi Januari ke Oktober, kemudian diproyeksikan tambahan 2 bulan, diproyeksikan. Nah, dapatlah laporan laba rugi proyeksi setahun kan, performa 1 tahun. Kemudian di situ dihitung-hitung berapa PPh badannya, dikurangkan dengan PPh 25 yang sudah dibayar sampai masa terakhir. Nah, di situ kan muncul LB atau muncul berapa gitu kan. Nah, dari situlah Ibu kemudian bikin surat permohonan ya, bikin surat permohonan pengurangan PPh 25 dari angka sekian, mohon dikurangkan menjadi 0 rupiah dengan alasan saya sudah tidak ada operasional dan ini adalah laporan laba rugi performa saya. Dari perhitungan ini, maka seharusnya saya lapor bayarnya nihil mulai sekarang. Gitu, Bu ya. Nanti surat itu akan dibalas oleh KPP dalam waktu maksimal 1 bulan. Nah, cuman sekarang udah November sih, udah terlalu jauh banget ya. Nanti begitu awal Januari, langsung lapor SPT tahunan badan, Bu ya, supaya langsung clear. Minimal yang Desember Ibu nggak usah bayar, karena sudah langsung lapor SPT tahunan. Oke, semua teman tuh, Bu Evelyn. Bapak Jos Hermanto, kok mau tanya, kalau kita lapor omset toko online, yang dilaporkan itu nominal asli awal barang atau nominal setelah dipotong biaya admin marketplace dan biaya-biaya lainnya. Kalau saya Pak ya, omset itu adalah total asli nilai barangnya. Jadi kalau jualnya harganya 100, ya udah 100. Bukan 100 setelah dipotong ongkir, dipotong biaya admin, dipotong biaya fee marketplace, enggak. Bukan uang masuk ke rekening yang saya hitung sebagai omset, tetapi total nilai penjualan itulah omset. Gitu, Pak. Yang benar begitu ya, yang benarnya. Cuman dalam faktanya ya banyak juga perusahaan yang hanya mau menghitung nilai uang masuk ke rekening saja. Semua teman tuh Pak Hermanto. Bapak Icen, kok mau tanya, ada buat jasa bantu lapor SPT pribadi? Bisa, Pak? Ya, bisa, Pak ya. Tinggal email aja, email, chatting aja ke Instagram kita ya. Bisa. Semua teman tuh Pak Icen. Ibu Anissa Nasution. Kok pengeluaran susu dan telur khusus untuk satpam jaga kantor. Apakah boleh jadi biaya dan tidak perlu masuk PPh 21 kan kok? Menurut saya sih boleh-boleh aja Bu ya. Jadi gini, intinya semua biaya itu boleh dibiayakan jika dia berhubungan dengan kegiatan usaha. Oke, berhubungan dengan 3M, memperoleh, memelihara, dan menagih pendapatan ya. Nah, kalau Ibu bisa mengargumenkan atau memberikan bukti bahwa telur ini berhubungan loh dengan usaha. Kalau dia nggak makan telur, nggak makan susu, nanti dia nggak bisa jagain satpam. Nanti kita bisa kecurian, kecolongan, nanti usaha menjadi susah dan sebagainya. Nah, kalau Ibu bisa kasih bukti seperti itu, maka seharusnya itu memang tidak perlu kena pajak dan boleh dibiayakan. Gitu Bu ya. Nah, cuman argumennya harus disiapkan. Gitu sih, Bu. Menurut saya sih boleh-boleh aja sih. Yang penting jangan dibawa pulang terus masak di rumah buat anak istri ya. Bercanda, Bu ya. Nah, coba teman tuh Bu Anissa. Kemudian Bapak Maestroal. Kok PTP nggak pernah bayar gaji. Mulai bayar gaji bulan November dan Desember. Buat perhitungan buat e-bupotnya itu per bulan atau per tahun kok? Per bulan, Bu, Pak ya. Jadi per bulan Bapak bikin e-bupot. Oke, tetapi di Desember Bapak langsung bikin A1 ya, bikin A1 bukti potong tahunannya, bukti potong A1-nya. Jadi Januari sampai November Bapak bikin bukti potong setiap bulan. Oke, tetapi begitu Desember Bapak bikin yang namanya formulir A1 ya, formulir
bukti potong tahunan untuk PPh 21. Jadi nanti di gaji November ini, Bapak bikin bukti potong satu kali, kemudian pakai metode TER ya, metode TER. Kemudian di Desember, Bapak bikin bukti potong satu kali langsung yang tahunan yang Desember, yang A1 ya. Nah, kemungkinan akan ada LB gara-gara di November dia dipotong. Ya, terpaksa begitu ya. Kalau Bapak tidak mau pusing, udahlah, langsung lempar ke Desember aja. Jadi gaji November langsung dianggap gaji ke Desember, jadi langsung masuk ke A1 di Desember aja. Jadi tidak perlu ada lebih bayar gitu. Karena kan pasti dia LB ya, pasti dia nihil ya, karena gaji cuma 2 bulan kok. Oke, semua teman tuh Pak Maestro. Ibu Cela, malam kawan, malam Bu Cela. Saya WP PPh final tahun ini terakhir. Sebaiknya setelah ini saya tunggu kebijakan perpanjangan PPh final dulu atau pindah ke PT. Sebentar lagi saya punya omset 3 kedai ramen. Target omset 4,8 M. Oke, menurut saya sih kita wait and see Bu ya. Wait and see karena si siapa? Si Prabowo lagi jalan-jalan, sementara Gibran sudah mulai buka posko pengaduan. Besok pagi saya mau ke sana ya, pengaduan. Besok pagi saya akan sampaikan bahwa kita ada petisi, sudah ditandatangani 5.000 orang. Mudah-mudahan Mas Gibran atau Mas Wapres mau mendengarkan keluh kesah kita. Siapa tahu dia langsung ketok palu. Oke, gue perpanjang. Waduh, gue sujud di kaki dia langsung di hari itu juga ya. Kita tunggu Bu ya, kita wait and see. Teman-teman tuh Pak Caila, Ibu Caila. Oke. Bapak William Narya Yoga. Bagaimana jika direktur tidak ambil gaji tetapi suka klaim makan dan biaya berobat? Cara lapor PPh 21 perusahaannya gimana kok? Oke. Paling gampang gini Pak, nggak usah pusing. Semua uang yang keluar untuk si direktur, jadikan itu gaji. Beres urusannya. Oke, mau biaya makan, biaya berobat, biaya nonton TV, biaya nonton bioskop, biaya bensin, apapun uang yang keluar untuk direktur itu, jadikan itu sebagai gaji. Beres urusannya, Pak. Gitu kan? Nah, potonglah PPh 21 atas nilai angka itu atau di gross up. Beres. Oke? Teman-teman tuh Pak William Narya Yoga. Ibu Tio Mary. Malam Pak Wan, malam Bu Tio Mary. Izin tanya, kalau WPOP rugi untuk tahun 2015, UMKM sudah selesai, gimana Pak? Mulai tahun depan boleh pakai UMKM lagi kalau bisa menggunakan MPP istri atau MPP anak atau bikin PTP, gitu ya. Tetapi kalau dia rugi, dia boleh sih bikin pembukuan di PTP atau CV sehingga kalau rugi nggak usah bayar pajak, gitu ya. Tetapi WPOP kok tahu dia rugi? WPOP itu kan tidak ada pembukuan ya. Nah, coba cek lagi pembukuannya, jangan-jangan dia tidak rugi. Gitu. Jadi kalau memang rugi, yang paling tepat adalah bikin PTP, kemudian pembukuan. Jadi clear ya. Kalau memang rugi, nggak usah bayar pajak. Gitu Bu ya. Teman-teman tuh Bu Tio Mary. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat nih Pak ya. Teman-teman ya, kita akan tampung dahulu. Kita akan jawab di YouTube ya. Di video YouTube kita di Pajak Smart ya. Kita tampung dulu. Ada Bapak Maestrol. Kemudian Bapak Dapur Kuliner Palu. Kemudian Bapak Itchen. Kemudian Ibu Lily Francis, kemudian Bapak Itchen, oke, mohon maaf ya teman-teman ya, Bapak Ferdian, kemudian Ibu Anissa Nasution, kemudian Bapak Budi, kemudian Ibu Swandayani 42, kemudian Ibu Swandayani 42 lagi, kemudian Ibu Swandayani 42, mohon maaf ya Ibu ya, nanti kita jawab di YouTube ya Ibu ya. Ibu Evelyn, oke, kemudian Bapak William Narya Yoga, Ibu Chief Sen Lin, kemudian oke, sudah semua teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya, kita akan jawab di video YouTube berikutnya ya. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu. Mari semuanya.